kelas NPWI 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi Pakubuwono ke-10. Masa kecil dan latar belakang keluarga Pakubuwono X. Masa kecil Pakubuwono X. Pakubuwono X yang lahir pada 1866 adalah Sultan Surakarta yang memerintah dari 1893 hingga 1939. Masa kecilnya dihabiskan di lingkungan keraton yang akan tradisi dan budaya. Ia dibesarkan dalam suasana yang kental dengan nilai-nilai Jawa, di mana pendidikan dan pelatihan seni sangat ditekankan. Sejak dini, Pakubuwono X dikenalkan pada berbagai aspek pemerintah dan budaya Jawa, termasuk seni tari, musik, dan bahasa. Lingkungan yang mendukung ini membentuk karakter dan kepemimpinannya di kemudian hari. Ia juga menyaksikan perubahan sosial dan politik yang terjadi di sekitarnya, yang memengaruhi pandangannya saat dewasa. Masa kecilnya yang dikelilingi oleh keragaman budaya dan pelajaran dari keluarga sekitar lingkungan keraton dapat mempersiapkan dia untuk menghadapi tantangan sebagai pemimpin di masa depan. Nama lahirnya itu yaitu Asma Timur adalah Raden Mas Syahidin Malikul Kusno, putra Pakubuwono 12 yang lahir dari Permaisuri Krai Kustia pada tanggal 29 November 1866. Pada usia 3 tahun ia telah ditetapkan sebagai putra mahkota bergelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono Sudipja Rajaputra Narendra ing Mataram. Konon kisah kelahirannya menjadi cerminan ketidakharmonisan hubungan antara ayahnya dengan penjaga Ranggawarsita. Dikisahkan pada saat Krai Kustia baru mengandung, Pakubuwono 12 bertanya, apakah anaknya kelak lahir laki-laki atau perempuan? Ranggawarsita menjawab kelak akan lahir Hayu. Pakubuwono 12 kecewa mengira anaknya akan lahir cantik alias perempuan. Padahal ia berharap mendapat putra mahkota dari Krai. Latar belakang Pakubuwono 10. Pakubuwono 10 yang lahir pada 1866 adalah Sultan Surakarta yang memerintah dari 1893 hingga 1939. Ia adalah putra dari Pakubuwono 12 dan merupakan keturunan langsung dari dinasti Mataram. Latar belakangnya terjadi dengan sejarah panjang Kesultanan Surakarta, di mana ia dibesarkan dalam lingkungan yang kaya akan tradisi dan budaya Jawa. Sejak muda ia mendapatkan pendidikan yang memadai dalam seni, bahasa, dan pemerintahan. Ia membekalinya dengan pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk memimpin. Selama masa pemerintahannya, Pakubuwono 10 menghadapi berbagai tantangan, termasuk modernisasi dan pengaruh kolonial Belanda. Ia berusaha menjaga identitas budaya Jawa sambil beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk pengembangan infrastruktur dan pendidikan. Di bawah kepemimpinannya, Surakarta mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Meskipun tetap dalam konteks politik yang kompleks akibat penjajahan, ia dikenal sebagai sosok yang menghargai budaya dan tradisi, serta memiliki visi untuk memajukan daerahnya. Riwayat hidup dan pendidikan Pakubuwono 10. Riwayat hidup Pakubuwono 10. Pakubuwono 10 lahir pada 1866 adalah Sultan Surakarta yang memerintah dari 1893 hingga 1939. Ia adalah putra dari Pakubuwono 12 dan merupakan bagian dari dinasti Mataram. Masa kecil Pakubuwono 10 dibesarkan di lingkungan keraton, di mana ia menerima pendidikan yang mendalam dalam budaya, seni, dan pemerintahan. Lingkungan ini membentuk karakter dan pandangannya tentang kepemimpinan. Masa pemerintahan, ia naik tahta pada tahun 1893 setelah kematian ayahnya. Selama pemerintahannya, Pakubuwono 10 berusaha mempertahankan kedaulatan dan budaya Jawa di tengah tekanan kolonial Belanda. Ia melakukan modernisasi dalam berbagai aspek, seperti infrastruktur, pendidikan, dan seni. Kebijakan dan inisiatif Pakubuwono 10 dikenal karena upaya dalam memajukan Surakarta. Ia mendirikan berbagai lembaga pendidikan dan mendukung perkembangan seni dan budaya.
termasuk wayang dan tari tradisional. Riwayat pendidikan Pakubuwono. Pakubuwono menerima pendidikan yang mendalam dan komprehensif sejak masa kecilnya di lingkungan Keraton Surakarta. Pendidikan yang terima meliputi berbagai aspek, antara lain, yang pertama ada pendidikan formal. Ia mendapatkan pengajaran dari guru-guru terbuka di keraton yang mengajarkan bahasa, sastra, dan sejarah Jawa. Yang kedua ada pelajaran seni, di mana pendidikan seni sangat ditekankan, termasuk seni tari, musik gamelan, dan seni lukis, yang merupakan bagian integral dari budaya Jawa. Yang ketiga ada pelatihan kepemimpinan. Sebagai calon pemimpin, ia juga dilatih dalam aspek pemerintahan, hukum, dan diplomasi. Yang keempat ada pengaruh tradisi, di mana lingkungan keraton yang kaya tradisi memberikan banyak pengaruh dalam membentuk kawasan dan nilai-nilai yang dianutnya. Pendidikan yang luas ini mempersiapkannya untuk memimpin dengan bijaksana dan menghadapi tantangan selama pemerintahannya. Riwayat perjuangan Pakubuwono, perjuangan melawan kolonialisme. Yang pertama ada pertahankan kedaulatan. Selama masa pemerintahannya, ia berusaha mempertahankan kedaulatan dan budaya Jawa di tengah dominasi kolonial Belanda. Meskipun Belanda memiliki kekuasaan yang besar, ia mencoba menjaga identitas budaya dan tradisi. Yang kedua ada diplomasi dan negosiasi. Pakubuwono X menggunakan diplomasi untuk bernegosiasi dengan pemerintah kolonial, berusaha agar hak-hak keraton tetap dihormati. Yang ketiga ada modernisasi dan pembaruan. Modernisasi Surakarta. Ia melakukan berbagai upaya modernisasi, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surakarta dan mengurangi ketergantungan pada pihak kolonial. Keempat ada pendidikan kebudayaan. Ia mendirikan lembaga pendidikan untuk mencetak generasi baru yang mampu bersaing dan memahami pentingnya pendidikan dalam menghadapi tantangan zaman. Yang kelima ada hubungan dengan nasionalis. Berada di bawah tekanan Belanda, ia juga berusaha menjalin hubungan dengan gerakan nasionalis Indonesia yang berkembang, walaupun posisinya seringkali rumit. Warisan. Pakubuwono X meninggalkan warisan penting dalam hal penguatan identitas, budaya, dan modernisasi yang memengaruhi Surakarta hingga kini. Perjuangannya di tengah tantangan kolonial memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan daerah dan masyarakatnya. Perjalanan karir dan prestasi Pakubuwono. Awal karir Pakubuwono X. Perjalanan awal karir Pakubuwono X dimulai ketika ia diangkat sebagai Sultan Surakarta. Setelah kematian ayahnya, Pakubuwono XII pada tahun 1893, berikut adalah beberapa poin penting dalam perjalanan karir awalnya. Yang pertama ada pengangkatan sebagai Sultan, yaitu adanya naik tahta. Setelah dilantik sebagai Sultan, Pakubuwono X berusia sekitar 27 tahun. Ia menghadapi tantangan besar dalam memimpin dan mempertahankan kedaulatan keraton di tengah dominasi Belanda. Yang kedua ada membangun hubungan dengan Belanda, yaitu dengan adanya diplomasi. Diplomasi awal sebagai Sultan baru, ia segera menjalin komunikasi dengan pemerintah kolonial untuk menjaga hubungan baik, sekaligus berusaha mempertahankan hak-hak keraton. Dan ada modernisasi. Ia mulai menginisiasi berbagai proyek pembangunan, termasuk infrastruktur dan pendidikan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surakarta. Peran dalam budaya, pelestarian seni dan budaya. Ia juga mengedepankan pelestarian seni dan budaya Jawa, mendorong kegiatan seni dan mendukung seniman lokal. Adanya pembelajaran dari tantangan, yaitu menghadapi konflik. Di awal pemerintahannya, ia harus menghadapi berbagai konflik, baik internal di keraton maupun dengan pihak Belanda, yang mengutuk pengalaman kepemimpinannya. Perjalanan awal karir Pakubuwono X menandai langkah awalnya dalam mengelola dan memimpin keraton dengan bijaksana, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Prestasi Pakubuwono X. Pakubuwono X sebagai Sultan Surakarta memiliki berbagai prestasi penting selama masa pemerintahannya dari 1893 hingga 1939. Yang pertama ada modernisasi infrastruktur.
Yang kedua ada pengembangan pendidikan, dan ketiga ada pelestarian budaya. Dalam pembangunan infrastruktur, yaitu pembangunan jalan dan jembatan, ia mendorong pembangunan infrastruktur tersebut termasuk jalan dan jembatan yang meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di wilayah Surakarta. Di bidang pendidikan, ia mendirikan lembaga pendidikan. Sultan mendirikan berbagai sekolah untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, termasuk sekolah formal dan pengajaran seni. Yang terakhir ada pelestarian budaya. Ia aktif dalam mempromosikan dan pelestarian seni budaya, termasuk wayang, tari, dan musik gamelan. Yang keempat ada program sosial yang mengimplementasikan program-program yang tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kesehatan dan pertanian. Yang kelima ada hubungan diplomatik. Negosiasi dengan Belanda, ia berhasil mempertahankan hubungan yang relatif baik dengan pemerintah kolonial sambil berupaya menjaga kedaulatan keraton. Yang keenam ada reformasi pemerintahan. Penyempurnaan sistem pemerintahan, ia melakukan reformasi dalam struktur pemerintahan keraton untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Prestasi ini menunjukkan usaha Pakubuwono X dalam memajukan Surakarta sambil tetap mempertahankan identitas budaya dan tradisi Jawa di tengah tantangan zaman. Selanjutnya ada masa pensiun atau akhir Pakubuwono X. Masa pensiun dan akhir hidup Pakubuwono X berlangsung setelah ia mengabdikan diri selama hampir 46 tahun sebagai Sultan Surakarta. Pengunduran diri, dia menyerahkan tahta pada tahun 1929. Pakubuwono X mengunduran diri tahta menyerahkan kekuasaan kepada putranya. Pengunduran ini disebabkan oleh kondisi kesehatan yang menurun dan situasi politik yang semakin kompleks. Kedua ada kesehatan. Setelah pensiun, kesehatan Pakubuwono X memburuk. Ia menghabiskan hidupnya di dalam lingkungan keraton, di mana ia dikelilingi oleh keluarga dan penasihat. Yang ketiga ada warisan budaya. Sebelum pensiun, ia tetap dihormati sebagai tokoh budaya. Warisan budayanya dalam seni, pendidikan, pelestarian tradisi Jawa tetap dikenal. Yang keempat meninggal dunia. Kematian Pakubuwono X meninggal pada 11 Maret 1939. Ia dimakamkan di kompleks pemakaman keraton, di mana banyak sultan sebelumnya juga beristirahat. Masa akhirnya diwarnai dengan refleksi atas pencapaian dan tantangan yang dihadapinya selama masa pemerintahannya. Warisannya terus hidup dalam budaya dan masyarakat Surakarta hingga kini. Sekian dan terima kasih.